warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dalam rangka pelaksanaan program pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022, SD Negeri Ciputat 1 siap melaksanakan program PTM terbatas dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19 yang telah ditentukan juga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dan Satuan Tugas COVID-19 Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan PTM terbatas ini sangat dibutuhkan baik oleh peserta didik, orang tua maupun Dewan Guru, karena banyak keluhan yang masih terjadi di masyarakat tentang kebutuhan PTM ini. Kami dengan segala upaya yang ada di sekolah SD Negeri Ciputat 1 khususnya siap mendukung pelaksanaan PTM terbatas ini dengan segala kemampuan yang telah kami miliki. Semoga pelaksanaan PTM dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, sebagai pedoman pelaksanaan PTM terbatas ini, kami telah menyiapkan video panduan pelaksanaan PTM ini. Semoga bermanfaat buat masyarakat, khususnya orang tua, anak-anak, serta Dewan Guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Simulasi pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri Ciputat 01, Kota Tangerang Selatan, yang diawali dengan pembentukan tim persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang terdiri dari tim Satgas COVID tingkat sekolah, menyiapkan unsur kurikulum, sarana dan prasarana, humas dan kesiswaan. Tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan pemetaan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan yang meliputi pemetaan tempat tinggal, moda transportasi, penyakit bawaan, riwayat perjalanan, dan kontak dengan pasien COVID-19. Selain itu, mempelajari berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, tim melakukan penyusunan standar operasional prosedur, merancang sarana dan prasarana, perangkat kurikulum darurat COVID yang meliputi penyesuaian KI dan KD, rancangan penilaian, pembagian sesi kegiatan belajar mengajar tatap muka, pembagian kelas, jadwal kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Persiapan sarana dan prasarana sekolah di antaranya membuat tanda panah arah datang dan pergi, membuat tanda batas pada daerah rawan kerumunan seperti toilet, ruang kelas, serta area cuci tangan. Sterilisasi lingkungan sekolah dengan menyemprot seluruh sudut ruangan dengan cairan desinfektan setiap hari sebelum kedatangan dan setelah kepulangan warga sekolah. Menyediakan cairan hand sanitizer, termogan, sarung tangan, masker, dan face shield. Dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang memadai di area sekolah, terutama di depan sekolah dan di depan kelas. Membuat spanduk literasi kampanye pencegahan COVID-19 di tempat yang strategis. Guru dan karyawan yang bertugas untuk piket pada hari itu berangkat lebih awal. Sesampainya di sekolah, guru dan karyawan dicek serta dicatat suhu tubuhnya. Dan jika ada guru dan karyawan dengan suhu tinggi, akan diarahkan untuk kembali dan beristirahat di rumah.
mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan, kemudian dibersihkan dengan desinfektan pada bagian sepatu, tas, dan barang bawaan lainnya. Persiapan siswa sebelum berangkat sekolah. Siswa didampingi orang tua bersiap-siap berangkat ke sekolah. Siswa sangat dianjurkan untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Orang tua membantu mengecek kondisi kesehatan siswa, membawakan bekal makanan, hand sanitizer, masker, kaos kaki, tisu, serta alat tulis pribadi yang hanya dipakai untuk sendiri. Siswa juga dianjurkan untuk diantar oleh orang tua ke sekolah. Sesampainya di sekolah, jika siswa diantar, maka diturunkan sampai pada drop zone yang telah ditentukan. Siswa mencuci tangan, dicek dan dicatat suhu tubuhnya oleh petugas, lalu dibersihkan dengan desinfektan pada bagian tas, sepatu, dan barang bawaan lainnya. Apabila ada siswa atau warga sekolah yang suhu tubuhnya melebihi 37 derajat, maka harus menunggu di ruang isolasi. Apabila demam tak kunjung reda, maka dianjurkan untuk pulang. Pembelajaran tatap muka di kelas hanya berisi 10 siswa. Sebelum belajar, siswa diarahkan untuk menggunakan hand sanitizer. Untuk siswa yang tidak dijadwalkan berangkat, maka mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru di rumah. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan seperti biasa. Hanya saja, guru dan siswa lebih menjaga jarak saat berinteraksi. Apabila ada siswa yang ingin ke toilet, maka akan diarahkan oleh petugas yang berjaga di depan kelas. Setelah dari toilet, siswa diwajibkan untuk mencuci tangan. Jika pengguna toilet telah selesai, petugas kebersihan segera membersihkan toilet yang telah digunakan. Setelah selesai kegiatan belajar dan mengajar, siswa tetap diarahkan untuk menjaga jarak dalam bersalaman dengan tidak bersentuhan. Siswa yang dijemput hanya boleh menunggu di dalam kelas sampai orang tua atau walinya datang. Siswa dan guru tetap menjaga jarak dalam berpamitan sebelum meninggalkan sekolah. Orang tua atau wali siswa menjemput di tempat yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian,
setiap guru yang telah selesai mengajar harus segera mencuci tangan. Sterilisasi lingkungan sekolah dengan cairan desinfektan setiap hari setelah kepulangan warga sekolah. Sepulang sekolah, siswa wajib mencuci tangan sebelum masuk ke rumah. Kemudian, baju seragam segera dicuci dan siswa dianjurkan untuk mandi. Setelah itu, siswa dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari di rumah. Apabila persiapan dan upaya pencegahan tersebut dilakukan secara tepat dan rutin, maka akan terwujud pembelajaran tatap muka yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, sehingga kita tidak perlu takut untuk menghadapi era kebiasaan baru dan terus berjuang melawan COVID-19. Kami, keluarga besar SD Negeri Ciputat 1, siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Siap, siap, siap. Kami mewakili Dewan Guru SD Negeri Ciputat 01 sangat mendukung terlaksananya pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Semoga kegiatan PTM ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai aturan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan harapan kami, anak-anak dapat lebih bersemangat, termotivasi, dan lebih giat dalam belajar. Ayo, kita sukseskan program PTM. Saya sangat setuju Pak dengan diadakannya PTM di sekolah. Saya setuju dengan PTM yang akan dilaksanakan. Saya sebagai wali murid sangat setuju. Saya setuju. Dikarenakan akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Jika ada kesusahan atau kendala akan bisa langsung ditanyakan kepada Bapak dan Ibu Guru. Belajar tatap muka lebih fokus belajarnya dibanding belajar via daring. Jadi siswa belajarnya lebih fokus dan lebih teratur, Pak. Ya, karena pelajaran anak-anak menjadi lebih terarah dan lebih belajar lebih semangat. Selain itu, anak-anak di rumah kebanyakan main game, main handphone, tidur juga lebih malam karena nggak ada tanggung jawab untuk bangun pagi untuk sekolah. Anak-anak bisa lebih fokus, sedangkan kalau belajar di rumah itu anak-anak terlalu banyak bermain gadget dan kurang fokus, dan kami juga sebagai orang tua jadi bertanduk Pak. Kita kan nggak ada pengajaran untuk belajar sebagai guru Pak. Jadi makasih kepada guru-guru deh, pokoknya guru-guru itu pada hebat kalau ngajar anak-anak. Satu kelas itu banyak banget, sedangkan saya aja yang punya anak 3 bisa stres tiap hari. Stres.